Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Ani, seorang ibu rumah tangga sederhana yang hidup di sebuah kota kecil bersama suami dan 5 anaknya. Kehidupannya tampak tenang, penuh cinta, dan sederhana, meski serba pas-pasan. Di balik kesederhanaan itu, Ani memiliki hati yang kuat dan kasih sayang yang besar untuk keluarganya. Namun, siapa sangka, ketenangan itu perlahan akan diguncang badai besar yang menguji segalanya? Mampukah Ani bertahan menghadapi ujian hidup yang tak pernah ia duga? Ani adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa. Rumahnya sederhana, berdinding tembok kusam dengan cat yang mulai pudar, tapi terasa hangat. Di teras, ada kursi kayu tua tempat ia sering duduk sambil menyusui si bungsu, atau sekadar menunggu anak-anaknya pulang sekolah. Bagi orang lain, rumah itu mungkin terlihat biasa saja, bahkan mungkin terlalu sederhana. Tetapi bagi Ani, rumah itu adalah istana kecil yang penuh dengan cinta. Ia tinggal bersama suaminya dan kelima anak mereka. Anak pertama bernama Rina, usianya baru 14 tahun. Sudah mulai pandai membantu Ani mengurus adik-adiknya. Lalu ada Andi, 12 tahun, anak laki-laki yang suka berlari keliling gang sampai sandal jepitnya sering putus. Anak ketiga, Sari, berumur 9 tahun, suka menggambar bunga di buku tulisnya. Anak keempat, Tono, baru 6 tahun, masih belajar membaca dengan mengeja kata demi kata. Dan yang terakhir, si bungsu Bayu, baru berusia 2 tahun, masih manja, sering merengek mencari ibunya, tetapi senyumnya bisa meruntuhkan penat Ani seketika. Rutinitas Ani hampir selalu sama setiap hari. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik, ia sudah bangun. Ia menyiapkan sarapan sederhana, biasanya nasi goreng dengan telur ceplok, atau kalau sedang ada rezeki lebih, ditambah sosis yang dibeli di warung dekat rumah. Sambil memasak, ia sesekali melirik anak-anak yang masih terlelap di kamar. Pemandangan itu membuat Ani tersenyum sendiri. Betapa polos dan damainya wajah anak-anaknya saat tidur. Setelah sarapan siap, rumah kecil itu berubah riuh. Rina sibuk menyisir rambut panjangnya. Andi tergesa-gesa mencari seragamnya yang entah kenapa selalu hilang saat dibutuhkan. Dan Sari sering mengeluh karena pita rambutnya tidak mau rapi. Tono masih berusaha memakai sepatu dengan benar. Kadang salah kanan-kiri. Ani bergerak ke sana kemari, membantu anak-anaknya sambil sesekali mengingatkan. Cepat, nanti telat masuk sekolah. Meski sibuk, Ani selalu berusaha menyelipkan candaan kecil agar suasana pagi tidak terlalu tegang. Ia tahu, anak-anak harus berangkat ke sekolah dengan hati gembira. Setelah mereka pergi, rumah menjadi sepi. Ani lalu membersihkan piring, menyapu lantai, menjemur pakaian, dan menidurkan Bayu. Suaminya, yang biasa dipanggil Pak Budi, bekerja sebagai karyawan di sebuah toko bangunan. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk makan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anak. Mereka tidak pernah berlebihan, tapi juga tidak pernah sampai kelaparan. Hidup mereka sederhana, namun damai. Sore hari, setelah anak-anak pulang sekolah, rumah kembali ramai. Rina sering bercerita tentang pelajaran di sekolah. Andi datang dengan baju penuh tanah karena bermain bola, sementara Sari menunjukkan gambar bunganya dengan bangga. Tono biasanya mengadu karena kalah bermain kelereng dengan teman-temannya, lalu menangis sebentar sebelum kembali tertawa. Ani mendengarkan semuanya dengan sabar. Ia suka mendengar celoteh anak-anaknya, meski kadang kepalanya pening karena semua bicara bersamaan. Ia tahu, suatu saat rumah ini akan terasa sepi ketika anak-anak sudah besar dan punya kehidupan sendiri. Maka, ia ingin menikmati setiap momen meski sederhana. Malam hari adalah waktu paling hangat bagi keluarga Ani. Setelah makan malam sederhana, mereka berkumpul di ruang tengah. Televisi tabung tua mereka hanya bisa menayangkan beberapa saluran, tapi anak-anak tetap semangat menonton. Kadang, ketika listrik mati,
Ani menyalakan lampu minyak dan bercerita tentang masa kecilnya di kampung. Anak-anak mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, seakan kisah itu berasal dari dunia lain. Pak Budi, meski bukan suami yang romantis, punya cara sendiri menunjukkan kasih sayang. Sesekali ia membelikan gorengan sepulang kerja, atau membawa permen untuk anak-anak. Bagi Ani, itu sudah cukup. Ia tidak pernah menuntut lebih. Baginya, selama suaminya pulang ke rumah dengan selamat dan masih bisa bercengkerama bersama keluarga, itu sudah menjadi kebahagiaan yang besar. Tetangga-tetangga sering memandang keluarga Ani dengan rasa kagum. Anakmu banyak, nih, tapi rukun semua. Ya, kata Bu Minah, tetangga sebelah. Ani hanya tersenyum. Ia tahu, mengurus 5 anak bukan hal mudah, tetapi dengan kesabaran, rumah tangga bisa terasa damai. Suatu kali, ketika Ani sedang menjemur pakaian, Rina mendekat sambil berkata, "Bu, nanti kalau aku sudah besar, aku mau kerja. Aku mau bantu ibu biar ibu nggak capek terus." Ani terharu mendengar itu. Ia memeluk putrinya erat-erat. "Tidak usah dipikirkan, Nak. Tugasmu sekarang hanya belajar dan bermain. Urusan capek biar ibu yang tanggung." Kebahagiaan kecil seperti itu membuat Ani merasa hidupnya penuh. Ia mungkin tidak punya uang banyak, tidak punya barang mewah, tetapi ia punya harta yang jauh lebih berharga. Anak-anak yang penuh cinta. Ani sering merenung ketika malam semakin larut, setelah anak-anak tidur. Ia duduk di teras rumah, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang sejuk. Kadang ia berpikir, apa hidupnya akan selalu begini? Sederhana, damai, tapi pas-pasan? Namun, ia cepat menghapus pikiran itu. Ia percaya, selama keluarganya bersama-sama, apapun bisa mereka hadapi. Ada satu hal yang selalu Ani syukuri. Suaminya, meski keras kepala, masih setia pulang ke rumah. Ia sering mendengar cerita tentang tetangga atau teman yang ditinggal suami, atau suaminya kawin lagi. Ani bersyukur itu tidak terjadi padanya. Ia percaya, rumah tangga mereka bisa bertahan karena saling memahami. Hari-hari terus berjalan, dengan pola yang hampir sama. Pagi yang sibuk, siang yang tenang, sore yang ramai, dan malam yang hangat. Tidak ada kejadian besar, tidak ada drama berlebihan. Hanya kehidupan sederhana yang dijalani dengan cinta. Bagi Ani, inilah definisi kebahagiaan. Bisa melihat anak-anak tumbuh sehat, bisa menyajikan makanan di meja meski sederhana, bisa tidur di rumah kecil tanpa takut diganggu orang luar. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi setiap senyum anak-anak membuat semua terasa ringan. Ani tidak pernah tahu bahwa kedamaian yang ia rasakan itu hanya sementara. Seperti laut yang tenang sebelum badai datang, hidupnya sedang bersiap menghadapi gelombang besar yang perlahan mendekat. Tetapi pada saat itu, ia sama sekali tidak menyadarinya. Ia hanya menjalani hari-hari penuh cinta, percaya bahwa keluarga adalah segalanya. Awalnya, kehidupan Ani berjalan tenang. Meskipun sederhana, ia merasa cukup. Namun, perlahan, satu persatu tanda-tanda masalah mulai muncul. Seperti retakan kecil di dinding rumah yang awalnya tak terlihat, tapi lama-lama semakin jelas. Masalah itu dimulai dari hal sederhana, uang belanja yang semakin sering kurang. Biasanya, setiap awal bulan, Pak Budi menyerahkan sebagian gajinya kepada Ani untuk kebutuhan rumah. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari, membeli kebutuhan sekolah anak-anak, dan sedikit ditabung kalau ada sisa. Belakangan, jumlah yang diberikan Pak Budi semakin mengecil. "Ini saja yang ada, nih," katanya suatu sore sambil menyerahkan uang yang dilipat rapi. Ani menghitungnya cepat. "Kok lebih sedikit dari biasanya, Pak?" tanyanya hati-hati. Pak Budi hanya menghela napas. "Banyak kebutuhan di toko. Kadang harus nombok juga. Sabarlah, nanti kalau ada lebih, saya kasih lagi." Ani mengangguk, meski hatinya gelisah. Ia tahu betul bagaimana kebutuhan rumah tangga 5 anak tidak bisa ditunda. Listrik, beras, uang jajan sekolah, semua itu tidak mengenal kata nanti. Hari-hari berikutnya, Ani mulai merasakan kesulitan.
Ia harus pandai mengatur uang agar bisa cukup sampai akhir bulan. Kadang, lauk makan mereka hanya tahu tempe, atau bahkan hanya nasi dengan garam. Ani tidak keberatan untuk dirinya, tapi hatinya perih saat melihat anak-anak makan dengan wajah kecewa. Rina pernah bertanya, "Bu, kenapa sekarang jarang ada telur di meja?" Ani tersenyum menutupi kegelisahannya. "Biar tidak bosan, Nak. Kita coba lauk lain. Nanti kalau ada rezeki lebih, Ibu beli telur lagi." Anak-anak tidak pernah protes berlebihan. Tapi Ani bisa membaca rasa rindu mereka terhadap makanan yang lebih bervariasi. Selain masalah keuangan, perubahan lain mulai muncul pada suaminya. Pak Budi yang biasanya pulang menjelang maghrib, kini sering pulang larut malam. Kerjaan lagi banyak, katanya setiap kali Ani bertanya. Kadang ia pulang dengan wajah lelah, kadang dengan bau rokok yang menyengat. Ani berusaha percaya. Ia tahu mencari nafkah tidak mudah. Tapi semakin lama, kebiasaan pulang larut itu makin sering, dan alasan yang diberikan terdengar semakin samar. Lagi kumpul sama teman, atau tadi bantu bos di gudang. Ani mencoba menahan curiga. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi hatinya mulai resah. Ketika suaminya pulang larut, Ani sering duduk di teras rumah menunggunya. Angin malam terasa dingin, suara jangkrik menemani. Ia sering berpikir, apakah dirinya salah? Apakah ia kurang mendukung suaminya? Suatu malam, ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, Pak Budi baru sampai rumah. Ani yang masih terjaga mencoba menanyakan dengan nada lembut, "Pak, kenapa sekarang sering pulang malam?" Anak-anak juga suka nanya. Pak Budi menghela napas berat. "Namanya juga kerja. Nih, kamu ini jangan banyak tanya. Sudah, tidur saja. Saya capek." Jawaban itu membuat hati Ani tersayat. Ia tidak bermaksud mengganggu, hanya ingin tahu. Tapi reaksi suaminya membuatnya merasa salah. Malam itu ia menangis pelan, memastikan suaminya tidak mendengar. Hubungan rumah tangga mereka mulai renggang. Ani merasa semakin sulit berbicara dengan Pak Budi. Jika dulu mereka bisa tertawa bersama soal hal-hal kecil, kini obrolan sering hanya sebatas kebutuhan rumah, uang sekolah, listrik, atau harga beras yang naik. Kehangatan yang dulu mengisi rumah mereka perlahan memudar. Ani masih berusaha menjaga suasana agar anak-anak tidak merasakan perubahan itu. Ia tetap memasang senyum, tetap bercerita sebelum tidur, dan tetap menghibur anak-anak dengan kisah-kisah kecil. Tapi jauh di dalam hatinya, ia menyimpan kegelisahan besar. Di saat yang sama, pandangan orang sekitar mulai membuat Ani tidak nyaman. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Pak Budi kok sering pulang malam, ya?" Terdengar lirih dari mulut Bu Minah ketika sedang menjemur pakaian. Ani pura-pura tidak mendengar. Tapi ucapan itu menancap di pikirannya. Ia tahu, dalam lingkungan kecil, kabar bisa cepat menyebar, meski tanpa dasar. Ani mencoba menghibur diri dengan berkata pada hatinya, "Mungkin memang benar dia sibuk kerja. Mungkin saya yang terlalu sensitif." Namun, semakin lama, perubahan itu semakin jelas. Suaminya makin jarang berada di rumah, bahkan di hari libur. Jika dulu minggu pagi diisi dengan bercanda bersama anak-anak atau membantu Ani membersihkan rumah, kini ia sering pergi dengan alasan, ada urusan di luar. Ani mulai merasa sendirian. Beban rumah tangga sepenuhnya di pundaknya, dari mengurus anak, memasak, hingga mengatur keuangan yang semakin menipis. Kadang ia ingin bicara dari hati ke hati dengan suaminya, tapi selalu tertahan. Ia takut dianggap menyalahkan. Satu malam, ketika listrik mati, Ani duduk di ruang tengah dengan anak-anak yang menyalakan lilin kecil. Mereka bernyanyi bersama, mencoba mengusir kegelapan. Ani tersenyum, berusaha menikmati momen itu. Tapi ketika ia menoleh ke sisi kosong tempat suaminya biasa duduk, hatinya terasa perih. Ia sadar, ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan suaminya. Bukan hanya soal uang atau waktu, tapi soal perasaan yang perlahan memudar. Hari demi hari, tanda-tanda ketidakstabilan itu semakin kuat. Uang belanja makin sering kurang,
suami makin jarang di rumah, dan komunikasi di antara mereka semakin dingin. Ani mulai bertanya-tanya, apakah keluarganya yang dulu damai kini sedang berada di ambang badai besar? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia harus tetap kuat demi anak-anaknya. Karena meski rumah tangga mulai renggang, bagi Ani, anak-anak tetaplah pusat kehidupannya. Mereka adalah alasan ia bertahan, meski hati mulai terluka. Hari itu, Ani sedang menjemur pakaian ketika seseorang mengetuk pintu rumahnya. Seorang kurir berdiri di depan rumah, membawa sebuah amplop coklat. Untuk Bu Ani, katanya singkat. Ani mengernyit heran. Ia jarang sekali menerima surat, apalagi dari kurir. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Ternyata isinya hanyalah selembar kertas kecil dengan tulisan tergesa. "Ni, maafkan aku. Aku tidak sanggup lagi. Aku pergi. Tolong jaga anak-anak." Tulisan tangan itu jelas milik Pak Budi. Dunia Ani seperti runtuh seketika. Kakinya lemas. Surat itu terjatuh ke lantai. Ia terduduk di teras, tak mampu berkata apa-apa. Dadanya sesak, seakan seluruh udara di sekitar menghilang. "Bu, kenapa?" tanya Rina yang baru pulang sekolah, melihat wajah ibunya pucat. Ani cepat menyeka air matanya. Ia tidak ingin anak-anak langsung tahu. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya capek." Ia memeluk putrinya erat, seakan pelukan itu bisa menahan runtuhnya dunia. Namun, malam itu, setelah anak-anak tertidur, Ani kembali membaca surat itu berkali-kali. Ia masih tidak percaya suaminya benar-benar meninggalkan mereka. Selama ini, ia berusaha memahami alasan Pak Budi pulang larut, berusaha sabar dengan kondisi keuangan yang sulit. Ia yakin mereka masih bisa melewati semua bersama-sama. Tetapi nyatanya, suaminya memilih menyerah, meninggalkannya di tengah badai. Hari-hari setelah kepergian Pak Budi menjadi mimpi buruk bagi Ani. Anak-anak mulai bertanya-tanya. "Bu, ayah kemana? Kok sudah 3 hari tidak pulang?" tanya Andi dengan wajah polos. Ani menelan ludah. Bagaimana menjawabnya? Ia tidak bisa bilang yang sebenarnya. Ia hanya berkata, "Ayah sedang kerja di luar kota. Doakan saja ayah sehat, ya." Tapi dalam hati, ia hancur. Ia merasa ditipu, dikhianati, dan dibuang begitu saja. Ia harus menanggung 5 anak seorang diri, tanpa pekerjaan tetap, tanpa tabungan cukup, tanpa dukungan dari suami yang seharusnya menjadi sandaran. Uang yang tersisa semakin menipis. Ani harus benar-benar menghitung setiap rupiah. Kadang ia hanya makan nasi dengan sayur bening, sementara lauk yang tersisa diberikan untuk anak-anak. Ia rela menahan lapar, asal anak-anak bisa kenyang. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa iba, tapi ada juga yang mencibir. Kasihan Ani, ditinggal suaminya. Padahal anaknya banyak. Wajar saja, laki-laki kalau sudah capek di rumah, pasti cari yang lain. Ucapan-ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Ani. Ia ingin menutup telinga, tapi tidak bisa. Suatu sore, Bu Minah datang membawa sebungkus sayur. "Ini ada lebih, Ni. Makanlah bersama anak-anak." Ani terharu, tapi juga malu. Ia tidak ingin terlihat lemah. "Terima kasih banyak, Bu. Nanti kalau ada rezeki, saya gantikan." Malam-malam Ani dipenuhi tangisan. Ketika anak-anak sudah tidur, ia duduk di teras, menatap langit yang gelap. "Kenapa, Pak? Kenapa kau tinggalkan aku? Apa salahku? Apa salah anak-anak kita?" bisiknya lirih. Ia merasa hidupnya hancur. Semua beban jatuh ke pundaknya sendirian. Mengurus 5 anak bukan perkara mudah, apalagi tanpa penghasilan. Suatu hari, Rina melihat ibunya duduk termenung sambil menatap kosong. "Bu, jangan sedih. Aku bisa bantu jaga adik-adik. Aku juga bisa masak kalau ibu capek." Ani memeluk Rina sambil menangis. "Kamu masih anak-anak, Nak. Harusnya kamu belajar, bukan ikut mikirin beban ini." Tetapi kenyataannya, mereka semua harus tumbuh lebih cepat dari usianya.
Anak-anak harus belajar mandiri karena ayah mereka pergi begitu saja. Kebingungan Ani semakin besar ketika bayangan masa depan terlintas di kepalanya. Uang sekolah, biaya makan, kesehatan anak-anak, semuanya butuh biaya. Dari mana ia harus mencari? Di titik itu, Ani hampir menyerah. Ada saat-saat ia merasa lebih baik menghilang saja, agar rasa sakit ini tidak lagi menyiksanya. Namun, setiap kali melihat wajah polos anak-anaknya, terutama si bungsu Bayu yang masih sering memanggil, "Ibu, Ibu," hatinya luluh. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Anak-anak hanya punya dia sekarang. Ani mencoba mencari suaminya. Ia mendatangi toko bangunan tempat Pak Budi bekerja, tapi pemilik toko hanya menggeleng. "Dia sudah tidak masuk lagi, Bu. Sudah seminggu. Saya juga tidak tahu dia kemana." Informasi itu membuat hati Ani semakin remuk. Artinya, suaminya benar-benar pergi, bukan sekadar bekerja di luar kota. Ia meninggalkan tanggung jawab begitu saja. Hari demi hari, Ani berusaha menutupi luka di hadapan anak-anak. Ia tetap tersenyum, tetap memasak, tetap menyuapi Bayu. Tetapi di dalam hatinya, ia hancur berkeping-keping. Kehilangan suami di masa sulit adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Ia merasa dipermalukan, ditinggalkan, dan dikhianati. Orang yang paling ia percaya, orang yang dulu berjanji akan menemaninya dalam suka dan duka, justru memilih pergi saat keadaan paling berat. Malam itu, setelah semua anak tertidur, Ani kembali duduk di teras rumah. Ia memandang ke langit, mencari jawaban. Ia tidak menemukan apa-apa selain rasa hampa. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ya Allah," bisiknya lirih, "kalau memang aku harus menjalani ini sendirian, beri aku kekuatan. Jangan biarkan anak-anakku terlantar." Itulah doa yang selalu ia ucapkan, meski hatinya masih penuh luka. Hari-hari Ani setelah ditinggalkan suaminya terasa semakin berat. Setiap pagi, ia harus bangun lebih cepat dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sekadarnya, kadang hanya nasi dan garam, atau sayur bening tanpa lauk. Anak-anak mulai terbiasa, meski kadang terlihat jelas rasa kecewa mereka. Ani berusaha menutupinya dengan senyum. "Makan yang banyak ya, biar kuat sekolah," katanya sambil menyuapi Bayu. Namun, hatinya perih. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Masalah terbesar adalah uang. Tabungan kecil yang tersisa habis dalam hitungan minggu. Bayar listrik, uang sekolah, kebutuhan sehari-hari. Semuanya menumpuk tanpa henti. Ani mencoba berutang di warung dekat rumah. Awalnya, pemilik warung masih berbaik hati, tapi lama-lama wajahnya mulai berubah setiap kali Ani datang. "Bu Ani, kalau bisa bayar yang kemarin dulu, ya. Saya juga harus kulakan barang," kata pemilik warung suatu hari. Ani hanya mengangguk pelan, menahan malu. Pandangan orang sekitar juga menambah beban. Ada tetangga yang tulus membantu, tapi lebih banyak yang hanya mengasihani. "Kasihan Ani, ditinggal suaminya," bisik mereka. Ada pula yang terang-terangan berkata, "Hati-hati, Ni. Laki-laki kalau sudah pergi, susah baliknya." Kata-kata itu menusuk dalam, membuat luka di hatinya semakin dalam. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, Ani menangis sendirian. Ia merasa benar-benar sendirian menghadapi dunia. Bahkan untuk membeli susu Bayu pun ia kebingungan. Beberapa kali, ia rela tidak makan supaya uangnya cukup untuk anak-anak. Ada saat-saat Ani hampir menyerah. Ia berdiri di dapur, menatap panci kosong, dan berpikir, untuk apa ia terus berjuang sendirian? Rasanya ingin pergi jauh, menghilang dari semua beban. Namun, setiap kali pikiran itu datang, ia selalu mendengar suara anak-anak memanggil, "Bu." Itu yang membuatnya bertahan. Ia sadar, 5 anak itu hanya punya dia. Jika ia menyerah, siapa yang akan menjaga mereka? Ani berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada suami, tidak ada penghasilan tetap, hanya ada tanggung jawab besar yang terasa terlalu berat. Tapi di dalam luka yang dalam itu, ada satu hal yang masih ia genggam erat, cintanya pada anak-anak.
Itu satu-satunya alasan ia belum benar-benar jatuh. Setelah melewati hari-hari yang penuh tangisan, Ani menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Ia tahu, anak-anaknya bergantung sepenuhnya padanya. Kalau ia terus tenggelam dalam rasa putus asa, maka mereka semua akan ikut hancur. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak, Ani duduk di dapur. Ia menatap panci kosong sambil berpikir panjang. Aku harus bangkit, bisiknya pada diri sendiri. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti keputusan besar. Belajar menjadi mandiri. Ani tahu ia tidak punya keterampilan khusus. Selama ini, hidupnya hanya diisi dengan mengurus rumah dan anak-anak. Tetapi keadaan memaksanya untuk berubah. Ia mulai bertanya pada tetangga, apakah ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Suatu hari, Bu Minah, tetangga yang baik hati, berkata, Ani, kamu bisa bantu saya jualan kue di pasar. Tidak banyak hasilnya, tapi lumayan buat tambahan. Tanpa pikir panjang, Ani mengiyakan. Besok paginya, sebelum matahari terbit, ia sudah ikut Bu Minah ke dapur. Mereka membuat kue-kue sederhana, donat, risoles, dan nagasari. Bau harum kue membuat Ani semangat, seakan ia menemukan harapan baru. Di pasar, Ani membantu menjajakan kue. Awalnya ia malu, merasa gengsi. Tapi saat mengingat wajah anak-anak, rasa malu itu lenyap. Ia tersenyum pada pembeli, menawarkan kue dengan suara lirih. Silakan, Bu, donatnya masih hangat. Hari itu, ia pulang membawa uang hasil jualan. Tidak banyak, hanya beberapa lembar ribuan, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Ani menangis haru. Uang itu hasil keringatnya sendiri, bukan pemberian siapapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali atas hidupnya. Menemukan kekuatan batin. Hari-hari berikutnya, Ani semakin rajin membantu Bu Minah. Ia belajar membuat kue, belajar mengatur uang, bahkan belajar cara menawar bahan baku di pasar. Semua itu baru baginya, tapi ia menikmatinya. Anak-anak pun mulai melihat perubahan pada ibunya. Rina pernah berkata, Bu, sekarang ibu lebih sering tersenyum. Aku senang lihat ibu begini. Kata-kata itu membuat Ani semakin yakin bahwa ia sedang berjalan ke arah yang benar. Meski tubuhnya lelah karena bangun dini hari, Ani merasa hatinya lebih kuat. Ia tidak lagi hanya memikirkan rasa sakit ditinggal suami, tapi lebih fokus pada bagaimana ia bisa menghidupi anak-anak. Setiap kali hampir menyerah, ia menatap wajah Bayu yang polos, atau mendengar tawa Andi yang riang, dan hatinya kembali teguh. Aku tidak boleh kalah, begitu pikirnya. Anak-anak adalah sumber energi yang tak pernah habis. Belajar hal baru. Selain membantu berjualan kue, Ani mulai mencari peluang lain. Ia mendengar dari salah satu tetangga bahwa ada pelatihan menjahit gratis yang diadakan di balai kelurahan. Ani ragu pada awalnya. Ia merasa terlalu tua untuk belajar. Tapi Rina menyemangatinya. Coba saja, Bu. Siapa tahu bisa jadi keterampilan. Akhirnya, Ani memberanikan diri ikut. Hari pertama, tangannya kaku saat memegang jarum. Ia sempat kesal karena jahitannya miring-miring. Tetapi ia tidak menyerah. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, ia berlatih menjahit di bawah cahaya lampu redup. Perlahan, tangannya mulai terampil. Beberapa minggu kemudian, Ani berhasil menjahit sarung bantal sendiri. Ia bangga sekali. Ini hasil kerja keras ibu, katanya sambil menunjukkan pada anak-anak. Mereka bertepuk tangan, membuat Ani merasa dihargai. Dari situ, Ani mulai menerima pesanan kecil-kecilan, seperti memperpendek celana sekolah atau menjahit sobekan baju tetangga. Uang yang didapat memang tidak banyak, tapi bagi Ani, itu adalah bukti bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Komunitas yang menguatkan. Saat mengikuti pelatihan menjahit, Ani bertemu dengan beberapa ibu lain yang memiliki kisah serupa. Ada yang ditinggal suaminya, ada yang menjadi janda sejak muda, ada pula yang suaminya sakit keras. Mereka saling berbagi cerita. Ani merasa tidak lagi sendirian.
Ia menemukan komunitas kecil yang bisa memahami rasa sakitnya tanpa menghakimi. Dari mereka, Ani belajar bahwa banyak perempuan bisa bangkit meski ditinggalkan. Saya juga dulu hampir menyerah, Bu Ani, kata salah satu ibu. Tapi lama-lama saya sadar, kita harus kuat demi anak-anak. Kalau kita jatuh, siapa lagi yang akan berdiri untuk mereka? Kata-kata itu menancap di hati Ani. Ia merasa mendapat energi baru setiap kali berkumpul dengan mereka. Di komunitas itu, ia belajar bahwa kesulitan bisa menjadi batu loncatan menuju kekuatan. Anak-anak, sumber semangat. Meski masih sering merasa lelah, Ani selalu mendapat kekuatan dari anak-anaknya. Suatu sore, setelah pulang dari pasar, ia mendapati rumah kecil mereka penuh dengan suara tawa. Rina sedang mengajar Tono membaca, sementara Andi menggambar bersama Sari. Bayu berlari-lari kecil sambil tertawa. Ani berdiri di depan pintu, memandangi mereka dengan air mata menetes. Inilah alasan aku harus terus berjuang, pikirnya. Malam itu, ia berbicara pada anak-anak. Ibu mungkin tidak bisa memberi kalian kehidupan mewah. Tapi ibu janji, ibu akan berusaha sekuat tenaga supaya kalian tetap bisa sekolah, tetap sehat, dan tetap bahagia. Anak-anak menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Rina memeluk Ani erat. Kami percaya sama ibu. Kami akan bantu ibu. Bagi Ani, itu adalah janji yang paling berharga. Ia tidak lagi merasa sendirian. Cahaya di tengah gelap. Sedikit demi sedikit, kehidupan Ani mulai berubah. Ia masih menghadapi kesulitan, tapi kini ia punya tujuan jelas. Anak-anak. Ia tidak lagi terjebak dalam kesedihan, melainkan bergerak maju, selangkah demi selangkah. Dari dapur kecil, dari mesin jahit tua, dari komunitas yang mendukungnya, Ani menemukan kekuatan batin yang dulu tidak pernah ia sadari. Ia bukan lagi perempuan rapuh yang menangis setiap malam. Ia kini seorang ibu yang berjuang keras, dengan hati yang semakin tegar. Ani belajar, kebahagiaan bukan datang dari orang lain, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dan kini, ia sedang membangunnya, demi masa depan anak-anaknya. Matahari pagi menembus tirai rumah sederhana itu, membawa kehangatan yang berbeda dari biasanya. Suasana rumah Ani kini terasa lebih tenang, meski kesederhanaan tetap menyelimuti kehidupan mereka. Perjalanan panjang penuh air mata dan kelelahan perlahan membuahkan hasil. Ani kini mampu berdiri lebih tegak, bukan hanya sebagai ibu tunggal, tetapi juga sebagai perempuan tangguh yang menemukan kembali jati dirinya. Kehidupan yang mulai stabil. Setelah berbulan-bulan menjalani rutinitas berat, penghasilan dari berjualan kue dan jasa menjahit semakin membaik. Pesanan kue datang tidak hanya dari pasar, tapi juga dari tetangga yang sering meminta Ani membuat camilan untuk acara keluarga. Jahitan sederhana yang dulu hanya sekadar menambal baju kini berkembang menjadi pesanan seragam sekolah dan bahkan beberapa busana harian. Ani mulai bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak. Ia menyisihkan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian untuk tabungan kecil, dan sebagian lagi untuk keperluan sekolah anak-anak. Meski tidak berlebihan, keuangan itu cukup stabil, membuat hati Ani lebih tenang. Anak-anak pun merasakan perbedaan. Tidak lagi sering khawatir soal makan, mereka bisa belajar dengan lebih fokus. Bayu bisa berangkat sekolah dengan seragam yang rapi, Rina dan Tono bisa membeli buku tulis baru tanpa harus menunggu terlalu lama, dan Sari serta Andi tidak lagi menangis karena kelaparan. Bagi Ani, melihat senyum anak-anaknya adalah pencapaian terbesar. Ia tidak pernah menyangka, dari titik terendah dalam hidupnya, ia bisa sampai di sini, menjadi tumpuan yang kuat bagi keluarganya. Rasa percaya diri yang kembali. Ani bukan lagi perempuan yang penuh keraguan dan rasa takut. Setiap kali ia berhasil menjahit dengan rapi atau menerima pujian dari pelanggan yang puas, rasa percaya dirinya tumbuh. Suatu hari, seorang tetangga berkata, "Bu Ani, kue donat buatan ibu enak sekali. Anak-anak saya suka. Malah minta dibelikan lagi besok." Kalimat sederhana itu membuat Ani tersenyum bangga. Ia juga sering mendapat apresiasi dari ibu-ibu lain di komunitas menjahit. Ani cepat sekali belajar,
kata seorang instruktur. Jarang ada yang bisa menguasai teknik ini dalam waktu singkat. Pujian-pujian itu bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menguatkan Ani. Ia merasa dirinya tidak lagi menjadi perempuan yang ditinggalkan tanpa arti, melainkan seseorang yang mampu memberi nilai, baik untuk keluarganya maupun lingkungannya. Anak-anak merasa aman. Perubahan besar juga dirasakan anak-anak. Mereka tidak lagi melihat ibunya menangis sendirian di malam hari. Sebaliknya, mereka melihat seorang ibu yang kuat, tersenyum, dan selalu ada untuk mereka. Rina, anak sulung, sering berkata, "Bu, aku bangga sama ibu. Aku ingin jadi seperti ibu, kuat dan tidak menyerah." Kata-kata itu selalu membuat hati Ani bergetar. Tono yang dulu sering murung kini lebih ceria. Ia mulai berani bercerita tentang cita-citanya menjadi guru. Andi dan Sari tumbuh dengan keceriaan khas anak-anak, sementara Bayu selalu menjadi penghibur dengan tawa polosnya. Mereka tahu hidup mereka tidak mudah, tetapi mereka juga tahu mereka punya ibu yang bisa diandalkan. Rasa aman itu membuat mereka berani bermimpi kembali. Sosok inspiratif di lingkungan. Perubahan Ani tidak hanya dirasakan oleh keluarganya, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak tetangga yang kagum pada kegigihannya. Mereka tahu bagaimana Ani dulu ditinggalkan suaminya dalam keadaan sulit, tahu betapa berat perjuangannya mengurus anak-anak sendirian. Sekarang, melihat Ani bisa bangkit, mereka terinspirasi. "Ani itu luar biasa," kata Bu Minah pada suatu sore. "Dulu saya lihat dia hampir jatuh, tapi sekarang malah bisa jadi contoh buat banyak orang." Kata-kata itu kemudian menyebar. Tidak jarang, ada ibu-ibu lain yang datang ke rumah Ani hanya untuk meminta saran. Ada yang bertanya bagaimana cara mengatur keuangan, ada yang minta diajari membuat kue, ada juga yang curhat soal masalah rumah tangga. Ani tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia selalu menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya berusaha bertahan demi anak-anak. Kalau saya bisa, ibu-ibu juga pasti bisa." Meski begitu, keberadaannya memberi harapan baru bagi banyak perempuan di lingkungannya. Ia bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi juga sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa badai sebesar apapun bisa dilewati jika hati tetap kuat. Menghargai diri sendiri. Di tengah semua kesibukan, Ani juga belajar satu hal penting, menghargai dirinya sendiri. Dulu, ia sering merasa rendah diri, merasa gagal karena ditinggalkan. Tetapi sekarang, ia menyadari bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang pernah ia kira. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bukan hanya wajah lelah, tapi juga mata yang penuh tekad. Ia melihat seorang perempuan yang berhasil berdiri, meski sempat terjatuh berkali-kali. Ani mulai meluangkan waktu kecil untuk dirinya sendiri. Sesekali ia membeli kain yang ia sukai, lalu menjahitkannya menjadi pakaian sederhana untuk dipakai sendiri. Ketika mengenakannya, ia merasa lebih percaya diri, seolah berkata pada dunia, "Aku layak bahagia." Harapan baru. Kini, hari-hari Ani tidak lagi dihantui oleh rasa takut dan kesedihan. Ia tahu jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Namun, ia tidak gentar. Dengan anak-anak di sisinya, ia yakin bisa menghadapi apapun. Dalam hati, ia mulai menanam mimpi kecil. Suatu hari ingin membuka usaha kue sendiri atau bahkan memiliki kios kecil menjahit. Bagi orang lain mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi Ani, itu adalah simbol kebebasan dan kemandirian. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Ani duduk di ruang tamu yang sepi. Ia menutup mata, mengingat kembali semua perjalanan panjangnya, ditinggalkan, menangis, berjuang, hingga kini bisa berdiri lebih tegak. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata syukur. "Aku bisa," bisiknya lirih. "Aku benar-benar bisa." Dan di dalam dirinya, tumbuh keyakinan bahwa perjuangan yang telah ia jalani bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memberi makna baru bagi dirinya dan anak-anaknya. Perjalanan Ani yang penuh air mata kini berubah menjadi cerita penuh harapan. Ia tak lagi hanya berjuang untuk keluarganya, tetapi juga mulai berbagi kekuatan dengan orang lain.
Setiap kali ada ibu-ibu yang datang curhat tentang kesulitan rumah tangga atau masalah ekonomi, Ani mendengarkan dengan sabar. Ia bercerita bagaimana dirinya pernah berada di titik terendah, lalu perlahan bangkit dengan keyakinan dan cinta untuk anak-anak. Kisahnya membuat banyak perempuan lain merasa tidak sendirian. Ani juga mulai mengajarkan keterampilan sederhana, membuat kue, menjahit, atau mengatur keuangan rumah tangga kepada para tetangga. Bagi mereka, itu bukan hanya ilmu, tapi juga bukti bahwa seorang ibu mampu menciptakan peluang dari keadaan paling sulit sekalipun. Lama-kelamaan, sosok Ani dikenal sebagai ibu tangguh di lingkungan kecil itu. Ia bukan hanya ibu dari 5 anak, tapi juga simbol kekuatan dan keteguhan hati. Senyum anak-anaknya, semangat yang terpancar dari wajahnya, dan ketulusan hatinya menjadi inspirasi nyata bahwa cinta seorang ibu mampu mengalahkan segala badai. Suatu sore yang tenang, Ani dikejutkan oleh ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, berdirilah sosok yang sudah lama ia kubur dalam ingatan, suaminya. Namun kali ini, ia bukan lagi lelaki gagah seperti dulu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus, dan sorot matanya penuh penyesalan serta kelelahan. "Ani, aku butuh bantuan," ucapnya lirih. Ia bercerita bahwa hidupnya hancur. Usaha yang ia bangun gagal, teman-teman yang dulu membanggakannya meninggalkan dia, dan kini ia tak punya siapa-siapa. Ani terdiam lama. Hatinya berkecamuk antara luka lama yang masih terasa dan rasa iba sebagai sesama manusia. Ia bisa saja menutup pintu, membiarkannya merasakan pahitnya pengkhianatan. Tapi, Ani memilih jalan berbeda. Ia memberinya makanan dan tempat singgah sementara, tapi dengan tegas berkata, "Aku akan menolongmu, tapi hidupku dan anak-anak tidak lagi bergantung padamu. Kami sudah bahagia dengan cara kami sendiri." Keputusan itu mengejutkan sang suami, tapi sekaligus menegaskan kedewasaan Ani. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Baginya, bangkit bukan soal balas dendam, melainkan tentang kebebasan hati dan kekuatan diri. Dan untuk pertama kalinya, Ani benar-benar merasa merdeka.